kan kapas yang diterbangkan, mansura. Tidak ada artinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia terpelongo. Sebagaimana orang-orang yang lain di belakangnya terkejut. Si fulan yang Masya Allah az-zahid, abid, yang tidak pernah meninggalkan masjid dan musallanya, yang tidak pernah meninggalkan zikir dan ibadahnya. Kemana dia? Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jalna abah mansura. Bid'ah yang dia lakukan, amalan yang tidak sesuai dengan sunnah yang dia lakukan. Jadi seorang muslim di dalam berdagang jaga modal, ya ikhwan. Begitu juga dia di dalam bergaul. Kalaukan pula bergaul dengan si fulan yang fasik, yang fajir, akan mengurangi keimanan, akan mengurangi semangatnya datang ke pengajian ini, semangatnya dalam membaca Al-Quran, semangatnya untuk datang ke majelis ta'lim, semangatnya datang untuk sholat berjamaah, maka campakkan persahabatan tersebut. Semuanya campakkan persahabatan itu. Kalaukan persahabatan akan menyeret kita kepada syaitan, kepada kebatilan, campakkan persahabatan itu. Pertahankan iman yang ada. Ini yang pertama. Di dalam perdagangan juga, seorang muslim atau seorang pedagang tentu dia akan melihat bagaimana menggunakan modal yang sedikit mendatangkan untung yang sangat banyak. Modal yang sedikit, untung yang sangat banyak. Ada yang bisa membelikan satu sawit dengan 25 rupiah? Tidak, 25 rupiah. Nah. Ada yang bisa berikan saya mercy dengan 100 rupiah? Mercy? Tidak ada. Akan tapi perdagangan akhirat ada, ya ikhwan. Perdagangan akhirat yang telah kita sia-siakan ada. Kita rela untuk menjemput banyak amal di dunia. Kita rela berkeliling hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Kan tapi akhirat kapan kita berpikir seperti itu? Apa? Rasulullah SAW mengatakan as-sadiqul masduq, orang yang jujur tidak berdusta. As-sadiq al-masduq, orang yang jujur dan tidak boleh didustakan. Dia mengatakan kata-kata subhanallah adalah ghursun fil jannah. Subhanallah, kata-kata subhanallah adalah tanaman korma di surga. Tanaman korma di surga. Dan kata-kata subhanallah lebih murah daripada 25 rupiah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, satu ayat yang dibaca oleh seorang muslim lebih berharga daripada onta gemuk. Onta gemuk seharga dengan mercy. Pernahkah kita ketika orang berpacu dengan kita dengan dunia dan kita kalah, kita kalahkan dia dalam masalah akhirat? Apa kata seorang ulama? Kalau seandainya Anda melihat orang bersaing dengan Anda dengan dunia dan Anda kalah, kalahkan dia tentang masalah akhirat. Kita ini semuanya Masya Allah, si fulan sudah sampai begini, si fulan kapan kita berpacu-pacu tentang akhirat? Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kapan kita iri dengan seorang muslim yang telah bertambah hafalannya? Kapan kita iri dengan seorang muslim yang banyak ibadahnya? Kapan kita iri dengan seorang muslim yang mempunyai kesempatan untuk belajar din, agama, untuk mempertajam ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla? Tidak pernah itu ada iri. Kenapa? Karena akhirat memang tidak pernah hadir dalam kehidupan kita. Akhirat sangat jauh, padahal dia dekat. Hari ini belum tahu siapa yang akan kembali. Apakah dia kembali dengan keluarganya, dengan senyuman, atau dia kembali dalam keadaan dipangku oleh orang? Tidak tahu. Dia sangat dekat. Begitu dekatnya akhirat, kita tidak tahu apa yang dilakukan. Akan tapi seorang muslim hendaklah akhirat berada di pelupuk matanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perdagangan hendaklah seorang muslim mencari modal yang ringan untuk mendapatkan keutamaan yang banyak. Membaca Al-Quran, bertasbih, ya kawan.
menuntut ilmu. Apa yang menghalangi seorang untuk membaca Al-Quran ketika dia sedang bekerja? Apa yang menghalangi seorang muslim ketika dia menyetir mobil, dia mendengarkan Al-Quran? Apa yang menghalanginya? Tidak ada yang menghalangi untuk mendapatkan pahala yang banyak. Disebutkan oleh Abdullah bin Umar ketika beliau dikabarkan bahwa solat jenazah pahalanya 1 qirat. Ditanya oleh Abdullah bin Umar, 1 qirat itu sebesar apa ya Rasulullah? Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? 1 qirat sebesar gunung Uhud. Apa kata Abdullah bin Umar? Laqad farratna fi qararita katsira. Sungguh benar kita telah melalaikan qirat-qirat yang sangat banyak. Kawan-kawan di Madinah ketika i'tikaf di Makkah, ketika enak bergurau, enak bermain, enak berbicara, salah seorang mereka mengatakan, dulu ayo berdiri, salat 2 rakaat. 2 rakaat sama dengan 100.000 pahala di luar masjid, di Masjidil Haram. Kesempatan bagi kita 4 tahun. 4 tahun 200.000. Kalau seandainya Anda melakukan salat dengan khusyuk, dengan tangis, dengan air mata, rasanya dekat akhirat, dekat Allah SWT. Di tempat itu, maka akan Anda berleha-leha berapa puluh tahun untuk melakukan satu salat. Bagaimana pahula kalau seandainya Anda bisa melakukan salat fardu, Anda bisa melakukan salat dan ibadah pada Allah Azza wa Jalla. 200.000 ya ikhwan. Saya kali-kalikan salat dengan khusyuk di Masjidil Haram dengan di Masjid Akramun Nas. Sama halnya saya berletih-letih 100.000 kali salat di sini. Allah berikan di sana. Kita sia-siakan, subhanallah. Akan tapi itu tidak menghalangi seorang muslim. Seorang muslim tidak menghalangi baginya tempat dan keadaan. Yang menghalanginya adalah himmah dan kemauan. Yang menghalanginya adalah himmah. Ya ikhwan, ketika kita meninggalkan kota yang syarat dengan pahala tersebut, terus terang kita sedih. Dan kita satu sisi sedih dan takut, karena Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Madinah menghilangkan orang-orang buruknya sebagaimana kikir menghilangkan kotoran besi. Kita takut kira kalau seandainya yang kita, ya Allah, saya ini ada orang yang terusir karena saya tidak orang yang baik, satu sisi. Atau kadang-kadang, ya Allah, kapan lagi saya bisa beribadah seperti ini? Akan tapi ketahui bahwa di negeri kita juga banyak ibadahnya. Berdakwah di jalan Allah di negeri ini jauh lebih baik daripada dakwah di sana. Alangkah banyaknya orang yang perlu kita beri hidayah. Alangkah mudah. Berapa waktu yang lalu saya bertemu dengan salah seorang ikhwan, sama-sama tamat dengan saya. Kemudian dia mengatakan bahwa syekhnya, ya syekh juga, syekh kita juga, dia Masya Allah, dakwahnya Masya Allah. Berapa kali dalam seminggu? Sekali dalam seminggu. Masya Allah. Saya katakan, ustadz kecil di daerah kami itu dakwahnya 5 kali dalam seminggu. Subhanallah. Apa katanya? Saya sekarang ya akhi S3. Tidak satu pun dalam hari saya berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lagi yang saya dakwahi orang. Akan tapi ketika dia di sini, subhanallah, berapa banyak Anda tinggal duduk orang akan hadir. Kenapa tidak mau berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla? Berdakwah tidak harus duduk seperti ini. Berdakwah kapan saja. Rasulullah SAW mengatakan, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, li'ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Li'ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Satu orang yang engkau beri dapat hidayah, engkau bawa ke masjid ini. Satu orang yang engkau beri hidayah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Lebih baik daripada unta merah. Khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Dan itu tidak sangat luar biasa di daerah ini. Berapa banyak orang-orang yang berangan, kawan-kawan yang sekarang masih berjihad, berbelajar belasan tahun, mereka iri dengan keadaan kita. Mereka belajar, kan tapi belum bisa beramal. Kita berdakwah. Itu diantara hal-hal yang menyejukkan hati. Kalaulah di tempat ini berdakwah juga tidak bisa, dan juga tidak bisa beramal, dan juga tidak bisa beribadah, maka celakalah tempat ini. Kita harus cari tempat lainnya sehingga kita bisa menyelamatkan akhirat kita. Kita mencari tempat lain supaya bisa menyelamatkan kehidupan kita. Akan tapi di sini adalah perjuangan jihad di jalan Allah ya ikhwan. Jihad, kita berihtisab, kita berharap
mendapatkan ganjaran dari kesusahan yang ada di daerah dan negeri kita ini. Banyak hal yang harus kita gali di sini. Dan bulan Ramadan adalah tempatnya. Bulan Ramadan nanti akan saya kabarkan apa yang harus kita bisa lakukan bagi seorang muslim pada bulan Ramadan. Belajar dari sana untuk nanti kita semai pada bulan-bulan yang lainnya. Anda bisa melakukan hal itu semua. Tidak mutlak antara seorang dai dan semacamnya. Di antara berdagang yang paling hebat adalah Anda duduk, minum, bertelekan bersama istri dan anak-anak di atas kursi goyang, sedangkan duit Anda diputarkan oleh orang dengan putaran yang samanya. Sedangkan Anda telah meletakkan mesin pencetak uang di mana-mana. Anda duduk begini. Tidak maukah antum semua seperti itu dalam masalah akhirat? Itu ada dalam masalah akhirat. Ada itu di akhirat ya ikhwan. Bukan tidak ada. Anda bercumbu dengan istri akan tapi pahala Anda mengalir dari yang lainnya, apakah tidak mau? Seperti itu. Tidak maukah seorang muslim dia mendapatkan nikmat akan tapi pahala juga mengalir seperti air di sungai? Yang tinggal hanya kemauan. Itu ada di dalam kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Jika seandainya mati anak Adam, terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lahu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh. Dia sedang di alam kubur, akan tapi pahalanya masih berputar. Mesin-mesin pencetak uangnya masih berjalan, sedangkan dia itu pun dia bisa di dunia, dia masih di dunia, akan tapi mesin pencetak uangnya ada di dunia. Dan itu 3 hal. Makanya Rasulullah SAW 2 orang yang seharusnya diirikan. 2 orang yang seharusnya diirikan. Itnani maghmubani indan nas. 2 hal yang seharusnya diirikan oleh manusia. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian diinfakkan harta pada siang harinya dan malam harinya. Dia tebarkan harta supaya harta tersebut menjadi mesin pencetak amal, ibadah padanya. Dia berleha-leha, kan tapi amalnya sedang orang mencetak amal untuknya. Infaklah yang dia berikan ke masjid, wakaflah yang dia berikan ke masjid, kan tapi dia coba lihat. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dia berikan kepada orang, kemudian dilaksanakan, dia akan mendapatkan pahala yang serupa tanpa dikurangi 1 rupiah pun. Rasulullah SAW mengatakan, "Man dalla 'alal khairi kafa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka seperti pahalanya seperti orang yang mengerjakannya. Menunjukkan kebaikan adalah sebuah tindakan yang bisa dilakukan oleh semua muslim. Menunjukkan kebaikan kepada seorang muslim, mengarahkannya kepada kebaikan Islam, dia sama mendapatkan pahala sama. Man dalla 'alal khair. Apalagi jika seandainya dia masuk ke dalam amal yang sekarang lagi tren bisnisnya adalah bisnis piramid, apa yang istilah sekarang ini, multi level marketing, MLM. Saya mengajarkan 100 orang. 100 orang mengajarkan di bawahnya 100 akan berjumlah 1 juta. 1 juta mengajarkannya, menjadi pahala terus mengalir kepada yang pertama. Subhanallah. Pahala yang sangat luar biasa. Yang mengesetnya, sentuhan tangannya, maka setiap detik-detik yang dilalui anak tersebut dalam kebaikan, orang tuanya akan mendapatkannya. Walad saleh. Maka begitu mulianya seorang muslim di dalam membina rumah tangganya, karena dia tahu bahwa anak-anaknya adalah aset akhirat baginya, aset akhirat untuknya, maka dia berupaya mati-matian untuk mendidiknya menjadi anak yang saleh. Bukan apa-apa, bukan hanya untuk mendapatkan dia menjadi anak yang saleh, penyejuk pandangannya dan penyejuk hatinya, bukan itu yang dia inginkan. Mudah-mudahan bisa mengalir semua pahala anak tersebut kepada dia, mengalir pahala anak tersebut kepada dia. Jadi di dalam perdagangan akhirat harus kita lihat hal-hal yang seperti itu. Apa yang bisa kita amalkan dari 3 hal ini?